Allah berfirman, Nabi bersabda, saya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang penuh barokah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Rani Agustina Ningsih akan menyampaikan sebuah kultum dengan judul Takut Kehilangan Tren Namun Lupa Akan Akhir Zaman. Kita hidup di masa yang penuh dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang sangat pesat. Informasi, hiburan, tren dapat kita jumpai dengan sangat mudah. Tidak jarang, terutama di kalangan generasi muda atau Gen Z seperti kita ini. Terkadang muncul perasaan takut ketinggalan tren dan takut tidak bisa mengikuti arus perkembangan zaman. Namun, yang perlu kita renungkan bersama, di tengah kesibukan mengejar dunia dan tren-tren seperti saat ini, jangan sampai kita lupa terhadap hal yang lebih penting, yaitu persiapan menghadapi akhirat dan tanda-tanda akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam tidak menutup mata terhadap kehidupan dunia. Dunia memang diciptakan dengan berbagai keindahan dan kenikmatan. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita agar tidak tertipu dan terlena olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Al-ayah, yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sindir gurau. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kalian berpikir. Quran surat Al-An'am ayat 32. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan dunia dengan segala kesenangan dan perhiasannya pada hakikatnya bersifat sementara. Dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal yang kekal. Oleh karena itu, menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup merupakan suatu kekeliruan besar. Ketika seorang terlalu sibuk mengejar tren, popularitas, dan kesenangan dunia, dikhawatirkan ia akan melupakan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu penyebab manusia lalai adalah anggapan bahwa kematian masih jauh. Terlebih bagi generasi muda, usia sering dianggap sebagai jaminan panjangnya kehidupan. Padahal Islam mengajarkan bahwa kematian adalah kepastian yang tidak mengenal usia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamatlah diberikan balasan kalian dengan sempurna. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdaya. Nah, dari ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia tanpa terkecuali akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat atau lambat, semua akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Oleh karena itu, akhir zaman bukanlah sekedar cerita atau wacana, melainkan
peringatan agar kita senantiasa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan ditanyakan bukanlah seberapa mengikuti kita terhadap tren dunia, bukan pula seberapa terkenal atau populernya kita di mata manusia, melainkan bagaimana sih kualitas iman, sholat, dan amal perbuatan kita. Islam tidak melarang umatnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi, Islam mengajarkan keseimbangan dan skala prioritas. Dunia boleh dikejar, namun akhirat tidak boleh dilupakan. Dunia dijadikan sebagai sarana, bukanlah tujuan. Generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah kehidupan umat. Oleh karena itu, masa muda seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuatkan iman, memperbaiki akhlak, serta memperbanyak amal soleh sebagai bekal kehidupan akhirat. Marilah kita renungkan bersama bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling mengikuti tren, tetapi siapa yang paling siap menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mampu menjaga diri di tengah godaan dunia, yang tidak terlena oleh kesenangan sementara, serta senantiasa mengingatkan kehidupan akhirat sebagai tujuan utama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.